Isu perselingkuhan Ridwan Kamil hanyalah pengalihan isu dari isu yang lebih sensitif dan lebih besar. Apa itu? Korupsi Bank BJB yang menyeret nama besar Ridwan Kamil. Bang, lu mah gak konsisten. Kemarin di konten sebelumnya lu kan bilang kalau pengalihan isu itu adalah teori konspirasi, hanya konspirasi belaka begitu loh. Dan lu kan bilang katanya nggak masuk akal kata lu kalau ini adalah pengalihan isu. Kok sekarang lu kayak ngejilat ludah sendiri sih begitu loh. Oke, akan saya jelaskan. Ini ternyata beda konteks ya bro ya, antara konten kemarin yang konteksnya itu pengalihan isu yang dilakukan. Jadi di sini kalian harus garis bawah ini pelakunya siapa, yang mau mengalihkan isu itu pelakunya siapa. Kalau yang konten sebelumnya kan pengalihan isu dari RUU TNI kan, rancangan undang-undang revisi rancangan undang-undang TNI kan begitu. Maka pelakunya nih yang harus kalian garis bawahi. Pelakunya kalau di konten kita sebelumnya itu adalah apa? Pemerintah gitu loh. Dan yang menjadi kambing hitam yang jadi tumbalnya adalah Ridwan Kamil. Nah kalau ini itu memang nggak masuk di akal buat saya. Makanya saya bilang teori konspirasi itu hanya dipercayai, hanya dilontarkan oleh orang-orang yang kalah kan begitu. Karena memang nggak masuk akal kalau begitu ceritanya. Nah kalau yang sekarang, kenapa saya bilang ini pengalihan isu? Bukan berarti saya menjilat ludah sendiri, tetapi ya kamu perhatikan nih pelakunya. Nah kalau yang sekarang ini pelakunya adalah, kalau seandainya ini benar ya, itu Ridwan Kamil itu sendiri. Untuk apa keuntungannya Ridwan Kamil mengalihkan isu? Ya untuk biar dia bisa terhindar dari jeratan kasus yang lebih besar begitu loh. Dia kan terseret nih namanya di kisaran korupsi Bank BJB yang merugikan negara sampai dengan 24 miliar kalau nggak salah begitu ya. Nah, kenapa saya bilang ini adalah justru menguntungkan untuk Ridwan Kamil begitu loh. Ibaratnya begini, kalau di dalam kasus ini nih, kalau dalam kasus BJB ya, ibaratnya kamu itu putus tangan tetapi menyelamatkan mata. Ibaratnya lebih baik putus jari lah ya, jari putus nih ya kan, tapi mata selamat jadi nggak buta daripada mata buta tetapi jari utuh begitu loh ya. Ibaratnya tuh begitu penyederhanaannya. Karena begini, coba kita ditinjau dari sisi hukum ya. Korupsi itu masuknya itu ke extraordinary crime ataupun kejahatan yang luar biasa begitu loh. Kalau di Indonesia tuh korupsi begitu ya. Nah, makanya penanganannya tuh pun khusus. Dan ancaman pidananya kalau untuk korupsi itu adalah sampai dengan hukuman mati begitu ya, paling lama 1 tahun ya, paling sedikit 1 tahun, tapi sampai dengan hukuman mati. Dan juga kalau korupsi itu citranya memang benar-benar parah. Ibaratnya bisa dikatakan kalau koruptor itu kan maling begitu loh. Dan ketika dia misalkan mau di suatu saat benar-benar kalau korupsi ini terhadap karir politik itu benar-benar hancur begitu loh ya. Nah, jadi ketika dia misalkan mau nyalonin jabatan-jabatan tertentu, kalau sudah terkena korupsi ini, aduh kayaknya rasanya lebih terhina aja lah kalau pejabat terseret kasus korupsi begitu loh di mata masyarakat begitu. Nah, sekarang coba kita bandingkan dari konteks hukum dengan perselingkuhan ya kan, perselingkuhan nih. Sebenarnya perselingkuhan itu bisa nggak sih, ada nggak sih undang-undangnya kan begitu pertanyaannya. Nah kalau secara eksplisit memang tidak ada pasal yang mengatur tentang undang-undang, tetapi di situ juga ada undang-undang kalau mau ya dicarikan, misalkan dengan kode etik PNS, kode etik pejabat, ataupun tentang perzinahan ya kan, itu bisa ada memang undang-undangnya. Namun ke semua undang-undang itu bisa dijeratkan kepada seseorang yang berselingkuh itu ada syaratnya. Kalau korupsi itu bisa langsung tanpa ada laporan bisa langsung ditanganin. Nah, kalau perselingkuhan ini harus ada pihak yang melapor.
ataupun pihak orang yang merugikan ini melaporkan begitu loh, dan dia mempunyai bukti-bukti tertentu yang dirugikan nih ya. Misalkan di sini siapa yang dirugikan? Istrinya Ridwan Kamil harus melaporkan, begitu baru bisa terjerat dengan undang-undang ya. Itu di situ tuh kelemahannya. Dan di sini yang menjadi korban ataupun yang dirugikan atas perselingkuhan itu satu-satunya ya hanya Ibu Atalia itu ataupun istrinya Ridwan Kamil. Maka jika ingin menyeret Ridwan Kamil ke jeruji penjara, maka syarat satu-satunya adalah adanya laporan dari istrinya. Dan itu kan gak mungkin juga dilakukan. Masa iya sih mau menjebloskan suaminya sendiri ke penjara, kan begitu tuh. Lah bang, kalau si perempuannya kan juga itu korban, gimana kalau dia ikut ngelaporan? Ya gak bisa. Mau itu si Lisa, mau itu Ridwan Kamil, dua-duanya pelaku. Mana ada pelaku kok melaporkan, kan gak bisa nih pelaku ini. Nah makanya dipilihlah jalan ini begitu loh. Karena apa? Karena kalau kasus yang satu ini dibandingkan dengan kasus korupsi Bank BJB, itu akan lebih mudah terhindar dari jeratan hukum lewat kasus perselingkuhan ini begitu loh. Dan terbuktikan sekarang semenjak munculnya isu ini, maka isu korupsi Bank BJB sudah hilang dari permukaan begitu loh. Jadi itu ada yang ngurus lagi, yaitu apa? Ibaratnya tangan-tangan gaib lah ya yang menyelesaikan kasus korupsi itu. Tetapi kan ini bukan lagi menjadi sorotan masyarakat, dan masyarakat lebih suka menyorot kasus perselingkuhan ini karena ini lebih seksi. Paling ya resikonya nama baik aja sih, itu apa bisa hancur, tapi itu nanti bisa di kemudian hari bisa diperbaiki kok. Misalkan dengan suatu saat tiba-tiba si Lisanya melakukan sebuah pengakuan misalkan ya begitu, bahwasanya ini semua adalah bohong misalkan, itu gampang. Lain dengan korupsi ini sudah pasti hubungannya dengan aparat, dengan KPK, ini agak sulit terhindarnya. Maka saya pikir ini bentuk strategi pengalihan isu yang sangat jenius yang dilakukan oleh RK kalau seandainya ini benar begitu loh ya. Nah kemudian sekarang gimana cara pengalihan isu itu dijalankan oleh RK ini ya kan? Maka caranya itu berbagai macam ya. Salah satu mungkin caranya itu seperti ini nih, dengan nyetop ataupun tidak lagi memberikan dana bantuan gitu loh kan. Biasanya rutin tuh tiap bulan ngasih duit ya kan RK kepada siapa itu LM. Nah dalam beberapa bulan terakhir itu tiba-tiba di stop, tiba-tiba putus hubungan. Dan RK tahu dengan cara seperti ini nanti suatu saat akan tersinggung, akan gak terima, dan kemudian akan coba membuka rahasia mereka berdua selama ini. Dan ternyata ini masuk nih ke dalam jebakannya RK lagi, keinginannya RK ini masuk gitu loh, masuk ke dalam strateginya. Dan terbukti sekarang terbuka ya kan, dia mulai koar-koar tuh si LM-nya ini ya kan, akhirnya menjadi berita nasional, menjadi heboh ya kan. Nah ternyata itulah memang yang diinginkan RK begitu loh, yaitu apa? Supaya kasus dia terhadap korupsi Bank BJB ini redup, kalah dengan kasus ini. Lah begitu, itu cara yang pertama. Ataupun mungkin cara yang kedua, yaitu dengan cara ya memang sebelumnya sudah ada kesepakatan antara LM dengan RK. Ayo kamu kita strateginya begini, diceritain lah. Kamu mulai buka lewat media sosial begini dan begitu ya kan, bukalah nggak apa-apa. Nah nanti seiring berjalannya waktu kan udah rame udah ke puncaknya, kemudian kasus korupsinya juga sudah hilang misalkannya, sudah tidak lagi dibahas, dan RK lolos dari jerat korupsi ini. Maka di ujung-ujungnya nanti maka si LM ini akan memberikan satu statement begitu loh, bahwasanya ya ini sebenarnya semuanya tidak benar gitu loh. Ini hanya halusinasi saya saja begitu loh. Ataupun ini hanya ya saya yang berbohong. Jadi Pak RK itu benar, dan kembali pulih nama baiknya RK kan. Nah itu kira-kira dua cara seperti itulah
strategi yang dibangun oleh RK dan LM ini demi mungkin kalau ini tujuannya benar pengalihan isu dari kasus korupsi, ya ini salah satu strategi biar dia lepas dari jerat korupsi itu, seperti itu. Tapi semua ini kan sifatnya baru berupa asumsi dan itu analisa dari saya ya, begitu, belum tentu kebenarannya. Ya, apapun yang terjadi mudah-mudahan ini kita semua bisa ambil pelajaran dari ini semua. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.